Ada penjaga museum yang mengaku kerap terjadi peristiwa-peristiwa ganjil seperti penampakan sosok astral. Beberapa pengunjung bahkan pernah mengaku melihat sosok perempuan di dekat patung di pintu masuk. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Penelusuran tim konon katanya di Museum Satria Mandala dimulai dari ambulans tua yang konon katanya memendam aura mistis. Tapi saat tim konon katanya berada di dekat ambulans tersebut, tidak terjadi hal-hal berbau mistis, seperti lampu menyala secara sendiri, sebagaimana yang dikisahkan banyak pengunjung sebelumnya. Hanya tampak di dalam ambulans sebuah keranda yang sudah tampak usang. Meski eksplorasinya dilakukan malam hari, sosok perempuan yang konon penjaga mobil ambulans tersebut tidak menampakkan diri sebagaimana dikisahkan beberapa pengunjung museum ini sebelumnya. Saat tiba di Wisma Yaso yang kini telah menjadi museum, tim konon katanya penasaran untuk masuk ke dalam bunker misteri yang baru ditemukan. Dari atas terlihat seperti lubang resapan air berukuran kecil. Tapi siapa sangka setelah tim konon katanya turun ke dalamnya, terpampang bunker yang cukup tinggi dan sangat panjang. Tim konon katanya pun menjajal bunker yang berlantaikan tanah tersebut dan dipenuhi beberapa pipa dan kabel listrik. Setelah berjalan beberapa meter ke dalam, pengap, panas dan kurangnya oksigen di dalam bunker dialami oleh tim konon katanya. Rasa penasaran untuk menempuh bunker hingga ujung pun pupus pemirsa. Sebab konon katanya ada mitos menyebutkan bahwa di ujung bunker pengunjung akan melihat cahaya misterius. Tapi alih-alih sampai ke ujung bunker, tim konon katanya yang bermandikan keringat terpaksa mundur, buru-buru menuju pintu masuk agar bisa menghirup dan merasakan udara segar kembali. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dalam museum ini dapat ditemukan berbagai koleksi peralatan perang Indonesia dari masa lampau hingga modern seperti koleksi ranjau, rudal, torpedo, tank, meriam, bahkan helikopter dan pesawat terbang. Satu di antaranya adalah pesawat Cureng yang pernah diterbangkan oleh Marsekal Udara Agustinus Adi Sujipto. Yang terbaru ditemukan bunker misterius di bawah Wisma Yaso alias rumah Dewi Soekarno yang juga masih misterius terkait fungsinya di masa lalu. Bunker tersebut baru ditemukan pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2020. Selain monumen Pancasila Sakti lengkap dengan museum di dekatnya, serta Museum Satria Mandala, terdapat pula beberapa museum lainnya yang konon katanya memiliki aura mistis yang cukup pekat. Di antaranya Museum Pos Indonesia Bandung, Museum Wayang Jakarta, dan Museum Brawijaya Malang. Seberapa pekat aura mistis di museum-museum tersebut? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Konon katanya, Museum Pos Indonesia Bandung yang terletak di belakang gedung Sate Bandung, tepatnya di Jalan Cilaki, Kota Bandung, terkenal dengan aura mistisnya. Bagaimana tidak, museum yang dibangun pada tahun 1931 tersebut dan tempatnya berada di bawah tanah ini mengkoleksi sejumlah patung. Menurut kesaksian beberapa pengunjung, konon katanya mereka dibuat merinding lantaran melihat patung-patung tersebut bergerak. Meski kejadian tersebut terjadi pada siang hari, namun tetap saja momen ganjil itu membuat pengunjung dirundung ketakutan. Beberapa pengunjung juga mengaku merasakan hawa yang berbeda saat mereka memasuki museum tersebut. Bahkan ada penjaga museum yang mengaku kerap terjadi peristiwa-peristiwa ganjil seperti penampakan sosok astral.
Beberapa pengunjung bahkan pernah mengaku melihat sosok perempuan di dekat patung di pintu masuk. Tak hanya itu saja, pengunjung lain mengaku pernah melihat sosok pria yang tengah duduk di pintu masuk tapi tiba-tiba menghilang. Penjaga museum juga mengaku aura di museum ini memang ganjil, tapi sosok di sana konon katanya tidak mengganggu, hanya mau menampakkan wujudnya kepada pengunjung saja. Museum Wayang Jakarta terletak di kawasan Kota Tua. Ada beragam jenis wayang dari beragam daerah tanah air dan luar negeri yang dikoleksi di museum yang terletak di bilangan Jakarta Utara ini. Hanya beberapa ratus meter dari stasiun kota. Di masa kolonial Belanda, bangunan ini adalah bangunan gedung gereja dengan nama Oude Hollandse Kerk dan dibangun pada tahun 1640-an. Tapi beberapa tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tepat pada tahun 1957, bangunan tersebut beralih fungsi setelah Belanda angkat kaki dan diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia. Sebagai bangunan tua di masa kolonial Belanda, tak heran kalau dari gedung ini menyeruak cerita-cerita berbau mitos dan mistis. Konon katanya, pengunjung seringkali melihat kejadian aneh yang membuat mereka dirundung rasa takut. Beberapa pengunjung mengaku sering melihat sosok wanita berjubah merah muncul di area pintu masuk. Konon katanya, area pintu masuk Gedung Wayang Jakarta menjadi salah satu spot yang paling angker di gedung tersebut. Konon katanya, sosok wanita berjubah merah tersebut tidak mengganggu selama kita datang ke sana dan tidak memiliki niat jahat ataupun usil. Sosok ini juga dianggap sebagai penghuni dan penjaga kawasan Museum Wayang. Konon katanya, sosok astral tersebut juga pernah dilihat oleh penjaga museum. Konon katanya, sosok tersebut biasanya muncul pada malam hari dari pintu masuk menuju pintu toilet, kemudian menghilang secara tiba-tiba. Kabar lain menyebutkan bahwa saat pengunjung menelusuri koleksi wayang yang ada di museum ini, ada salah satu koleksi wayang yang sangat terkenal mistis, yaitu si Gale-Gale dari Sumatera. Konon katanya pemirsa, wayang berbentuk 3 dimensi ini bisa bergerak. Hal tersebut juga dibenarkan oleh seorang penjaga museum. Ia pernah melihat anak kecil yang ketakutan ketika menyaksikan wayang si Gale-Gale ini bergerak. Konon, menurut salah seorang penjaga museum, hampir semua wayang di museum ini bernyawa. Bahkan ada salah satu wayang yang berasal dari Cina yang tidak bisa dipindahkan. Entah karena alasan berat atau karena memiliki kekuatan mistis. Konon katanya pemirsa, selain mengkoleksi wayang dari dalam dan luar negeri, di Museum Wayang Jakarta juga mengkoleksi benda-benda budaya lainnya seperti gamelan. Di sini ada ruang khusus untuk penyimpanan gamelan yang tidak kalah angker. Mitosnya, ruangan ini dihuni oleh sosok hantu berwujud anak kecil. Sosok tersebut konon katanya sering mengganggu dan suka usil. Selain mengganggu petugas atau penjaga museum, sosok tersebut juga mengganggu para pengunjung dari anak-anak hingga orang tua. Mereka yang sering menjadi korban keisengan sosok astral tersebut konon katanya adalah para pengunjung yang sengaja memainkan gamelan. Oleh karena itulah terdapat larangan untuk tidak memainkan gamelan yang berada di ruangan tersebut. Jika tidak ingin diganggu sosok astral, penunggu, dan pengganggu tersebut. Museum Brawijaya Malang yang terletak di Jalan Ijen Boulevard nomor 25 disimpan benda-benda yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tapi menyeruak pula beberapa kisah mitos dan mistis. Konon katanya, warga dan pengunjung pernah melihat sebuah tram melintas pada malam hari dan berhenti di museum tersebut. Tak hanya itu saja, konon katanya pengunjung juga pernah melihat senapan bergerak sendiri. Mesin telegram yang tiba-tiba berbunyi padahal sudah rusak dan tidak ada lagi sambungan kabel. Kejadian bernuansa ganjil dan aneh di Museum Brawijaya Malang tidak hanya itu saja. Pengunjung dan penjaga juga memberikan kesaksian bernuansa mistis terkait adanya gerbong kereta maut yang juga menjadi salah satu koleksi di museum ini.
Konon katanya, dari gerbong inilah selalu terdengar bunyi gaduh dan suara seperti orang menangis dan berteriak kesakitan. Kisahnya, gerbong beraura ganjil ini dulunya digunakan oleh militer Belanda untuk mengangkut 100 orang tawanan pejuang Indonesia dari penjara di Bondowoso pindah ke tahanan Bubutan Surabaya pada tanggal 23 November 1947. Tapi karena selama perjalanan, militer Belanda mengunci rapat semua pintu dan jendela dari gerbong tersebut, mengakibatkan 46 orang tawanan meninggal dunia dalam perjalanan tersebut, 11 orang menderita sakit parah, 31 orang menderita sakit ringan, dan hanya 12 orang yang tetap sehat.